Sobat Laskar, welcome back to Selasar Kampus, Selasar Bercerita. Apa kabar semuanya? Aku harap kalian semua sehat-sehat selalu. Aku Irel and welcome to Bedah Jurusan. Kali ini kita kedatangan tamu spesial yang dimana kita bakalan mengulik lebih dalam mengenai jurusan yang dipilih oleh kakak-kakak ini. So langsung aja kenalin. Perkenalkan semuanya, nama gue Kemal dari jurusan Fisika ITB angkatan 2019. Kenalin teman-teman, aku Agnis Salma, bisa dipanggil Agnis. Aku dari Astronomi ITB. Halo, kalau aku namanya Samara Ahsanul Hafiza, tapi biar simpel dipanggilnya Lala. Aku dari Matematika 19. Oke, udah kenalan nih kita semua gitu kan. Aku pengen nanya nih, kalau misalkan sebelum masuk ke topik nih, kenapa kakak-kakak ini tuh masuk ke fakultas FMIPA ini? Alasannya tuh kenapa sih gitu bisa masuk ke fakultas ini? Boleh lah, gimana? Coba siapa yang mau duluan? Mungkin Kalala coba, Kalala duluan deh. Nunjuk nih. Aku ya, gimana ya? Aduh. Santai aja. Gak apa-apa panjang nggak? Atau gini deh. Jadi intinya tuh gini, dari awal SMP tuh sebenarnya pengen banget gitu FMIPA gitu karena tertarik banget gitu sebenarnya pengennya matematikanya gitu, bahwa tertarik banget dengan pembelajaran pembelajaran matematika di kelas tuh tertarik banget gitu. Pokoknya semasa SMA tuh kelas 11 sama kelas 12 tuh aku nggak jadi pengen masuk FMIPA gitu karena nilai-nilainya tuh bener-bener turun gitu, jadi ngedown banget lah. Nah, tapi kelas 12 itu aku ketemu guru keren banget lah, guru matematika gitu. Jadi membuat aku terinspirasi lagi untuk menyukai matematika gitu. Karena jadi intinya kenapa aku pengen FMIPA itu sebenarnya sih aku tertarik dengan pembelajaran di kelasnya gitu. Pembelajaran di kelasnya dengan dengan kita belajar teori, kita belajar contoh soal, kita belajar dasar-dasar ilmu gitu ya. Dan menarik banget sih sebenarnya. Kalau aku mungkin nggak semua orang setuju sih, tapi kalau menurut aku menarik banget gitu belajar tentang dasar-dasar ilmu yang sebenarnya menjadi turunan bapak dari segala ilmu yang ada gitu. Oke, mungkin boleh deh gue sebenarnya ini tuh kalau gue sendiri kenapa milih FMIPA sebenarnya FMIPA tuh jadi pilihan kesekian ya sebenarnya. Ya jadi mungkin ya buat teman-teman di sana ya mungkin nanti jalan kehidupan sebenarnya mungkin akan ada momen-momen kalau itu gak sesuai harapan gitu. Dan sebenarnya kalau boleh cerita awalnya gue sendiri kayak pengen pengen stay kalau nggak salah dulu waktu kelas 8 pengen banget tuh bukan kelas 8, kelas 10 lah, kelas 10, kelas 11 SMA itu pengen banget tuh stay karena suka kayak wah kayak keren tuh kelistrikan gitu, terus kayak ngoding terus akhirnya pas ngelihat ini wah kayaknya stay berat banget, ya udah kayaknya harus agak nurunin standar dikit. Jadi mungkin bukan standar gimana ya, tapi kayaknya kalau misalnya untuk bersaing di stay aku agak kurang mampu sih. Jadi akhirnya aku milih fakultas-fakultas yang agak passing rate-nya lebih rendah daripada gitu. Ada si stay, dan akhirnya pas di SBMPTN aku milih pilihan satunya itu FTSL dan pilihan keduanya FMIPA. Tapi ternyata di SBMPTN juga aku nggak masuk lewat SBMPTN dan aku akhirnya lewat Mandiri ITB. Dan di Mandiri ITB FMIPA juga bukan jadi pilihan pertama aku gitu. Jadi pilihan pertama aku masih waktu itu FTMD yang peminatan teknik material, dan akhirnya pilihan keduanya FMIPA dan akhirnya milih FMIPA. Terus kenapa sih milih FMIPA jadi pilihan kedua? Nah sebenarnya banyak hal ya. Mungkin sempat ada pengalaman berkesan dari guru fisika gitu. Gimana tuh? Aduh, jangan, itu malu-maluin. Ya gitu. Apa-apa. Oh jangan di sini ya. Begini pokoknya ada pengalaman berkesan dari guru fisika. Terus tapi sebenarnya dari dulu aku merasa fisika itu hal yang menarik gitu, karena ya pokoknya setelah rasa nggak sih kalau bisa habis kayak ngutak-ngatik kayak fisika terus pas udah dapat gitu, wah
kayak ada suatu perasaan yang membuat satisfied gitu. Nah itu akhirnya bikin aku tertarik sama fisika sih. Jadi dan mungkin di fisika juga sebenarnya dikatakan general nggak juga, tapi ya lumayan general kan. Kalau fisika kan juga ya kayak kata Lala tadi ya, kayak mungkin bisa kalau misalnya matematika itu kok bapaknya, mungkin kalau ini omnya gitu ya, mungkin omnya teknik gitu, karena berhubungan juga gitu ya banyak berhubungan sama keilmuan teknik, dasar-dasarnya fisika, dan mungkin yang itu jadi pilihan aman aku dulu sih, ngambil fisika tuh. Jadi mungkin harapannya di fisika aku juga bisa belajar keilmuan yang mirip teknik, kayak ternyata pas masuk juga emang ini sih belajarnya ada keilmuan di fisika yang emang agak nyerempet ke teknik gitu. Dan akhirnya itu aku milih jurusan Fakultas FMIPA, dan pas penjurusan aku milih fisika gitu. Gitu ceritanya. Menarik banget ya pengalamannya. Mungkin emang udah jodohnya di FMIPA kali ya Kak. Iya mungkin ya. Kak Salma nih gimana nih? Oke, menarik banget ya cerita dari Lala, dari Kemal juga. Nah, tadi Lala udah cerita nih, kalau matematika itu bapaknya dari segala ilmu gitu. Kalau aku nih sebenarnya ceritanya itu hampir mirip sama Kemal. Wah, gimana gitu. nih? Aku masuk ITB lewat jalur mandiri. Sebelumnya nggak pernah daftar ITB, SBM-nya ya di kampus lain, tapi emang belum keterima. Abis itu masuk FMIPA. FMIPA itu juga sebenarnya pilihan kedua aku. Gitu. Mungkin buat teman-teman yang bingung milih jurusan, milih fakultas itu ya dipertimbangkan lagi sih, keketatannya bener banget kata Kemal gitu. Akhirnya aku milih FMIPA gitu. Kenapa FMIPA? Itu karena ilmunya itu masih kayak nggak berbeda jauh dengan SMA. Maksudnya nggak berbeda jauh gimana? Karena kan di FMIPA kan jurusannya ya itu fisika, matematika, kimia gitu kan. Jadi masih nggak terlalu bingung lah sama jurusannya, bukan sama ilmunya ya. Kalau ilmunya emang udah tingkat tinggi karena kan mahasiswa kan, karena kuliah kayak gitu. Terus kenapa kenapa astronomi? Karena emang aku suka sesuatu yang beda, sesuatu yang unik gitu. Dan astronomi ITB itu satu-satunya jurusan astronomi se-Asia Tenggara gitu. Jadi punya nilai lebih lah, punya kesempatan dan peluang lebih bagi mahasiswa astronomi kayak gitu. Itu sih dari aku. Menarik juga ya dari Kak Salma juga, sama kayak Kak Kemal juga, ternyata FMIPA itu bukan pilihan pertama ya. Kalau sendiri nih, pilihan pertamanya sebelum FMIPA ini apakah ada pilihan sebelum FMIPA gitu, pilihan pertama gitu? Oke, di SM Mandiri tahun 2019 ya, itu aku pilihan pertamanya ambil FTI sih, pilih peminatan manajemen rekayasa. Kalau di ITB kan bisa langsung ambil peminatan, nanti waktu jurusan bisa langsung masuk jurusan yang kita pilih itu. Gitu. Jadi pilihan pertama itu sebenarnya bukan FMIPA ya? Gitu. Ya. Aku pengen tahu nih, kan kakak-kakak sebenarnya udah dapat jurusan nih, ada jurusan astronomi, fisika, sama matematika gitu. Aku pengen kayak dikasih tahu nih gambaran pelajaran dari setiap jurusannya itu belajar gimana sih, belajar apa gitu. Terus sama kesulitannya nih, kayaknya tingkat kesulitannya tuh segimana gitu. Aku kira astronomi itu asik. Kita bisa mengamati bintang di langit-langit gitu di malam hari, menikmati malam yang dingin di Bosca gitu di Lembang. Tapi ternyata belum. Ternyata yaitu isinya menurunkan rumus, membuktikan teori-teori segala macam gitu sih. Tentang di astronomi sendiri, biasanya kan kita fakultas terus masuk penjurusan. Nah, nanti di penjurusan itu ada peminatan tersendiri. Kalau di ITB namanya KK ya, kelompok keahlian. Nah, kalau di astronomi sendiri itu cuma ada satu KK, yaitu astronomi. Tapi satu KK itu terdiri dari 3 sub KK. Ada 3, yaitu kosmologi, tata surya, sama fisika bintang gitu. Nah, nanti itu untuk penjurusan lebih rincinya itu untuk tugas akhir sih gitu.
penuh dengan angka, justru enggak. Isinya ya mungkin sama ya kayak di jurusan lain, nanti mungkin Lala sama Kemal bisa cerita. Justru di FIPA, terutama di Astro itu kita sedikit banget menghitung angka. Isinya ya menurunkan rumus kayak gitu. Aku pelajarin karena ini aku baru tingkat 2 di astronomi, juga belum genap 1 tahun. Paling itu sih yang udah dipelajari ya, tentang astrofisika, tentang laboratorium astronomi gitu-gitu. Nah, untuk matkul wajib jurusan tapi yang di luar astronomi, kita juga belajar tentang coding, tentang statistika, karena kan itu ilmu dasar banget kan yang dibutuhkan gitu. Nah, paling itu sih, kalau misal ditanya sulit atau enggak, pasti jawabannya sulit. Karena kalau yang namanya kita kuliah itu kan tingkatannya lebih tinggi gitu ya. Jadi pasti sulit. Tapi gitu, karena kita astronomi itu satu angkatan cuma 50 orang, itu kan sedikit banget ya. Jadi kekeluargaan kita itu sangat dekat gitu loh. Jadi kita sangat akrab dan saling bantu sih antar satu sama lain dalam mengerjakan tugas, praktikum, dan lain sebagainya. Kecuali ujian ya, kita kan nggak boleh mencontek kalau ujian. Next nih, siapa? Kak Kemal mungkin atau Kak Lala mau ngejawab? Oke, ya udah aku dulu deh. Kalau di fisika ya, tadi nilainya tingkat kesulitan sama ini ya, materi kuliahnya gitu. Iya. Oke. Nah, kalau di fisika tuh sebenarnya konsep fisika sendiri apa ya? Jadi kita tuh belajar caranya gimana sih kita memodelkan fenomena fisis gitu ya, atau fenomena misalnya kayak gravitasi gitu-gitu. Jadi ada suatu rumus yang bisa kita hitung nilainya gitu. Jadi fenomena fisis kita tinjau, terus nanti ada rumusan matematisnya, dan itu tuh jadi prediksi kita buat menentukan nilai-nilai fisis di fenomena-fenomena yang serupa gitu sebenarnya. Kalau yang aku tangkap sih kayak gitu ya. Jadi sebenarnya fisika juga banyak banget kayak nurunin rumus, terus kayak banyak ya bener kata Salma tadi, sebenarnya untuk angka malah sedikit, tapi lebih banyak simbol-simbol gitu yang harus diturunin, terus harus dipecah gitu-gitu. Ya gitu-gitulah pokoknya. Nah, kayaknya yang lebih banyak angka jurusan matematika kali ya? Iya mungkin ya. Nah tapi mungkin kita di fisika juga ada belajar statistikanya, ada pengolahan data namanya. Terus kita belajar elektronika juga, yang tentang kelistrikan dan rangkaian listrik gitu-gitu. Terus ada mekanika, terus ada kalau sekarang tuh fisika modern, terus ada tentang medan elektromagnetik. Jadi ininya pokoknya pelajaran-pelajaran yang kalian udah pelajari di SMA pelajarin lagi, tapi dibuat lebih susah lagi ininya gitu. Ya karena ya kalau kalau yang kita pelajari di SMA kan ibaratnya ada cuman kasus-kasus tertentu, tapi kalau misalnya di fisika ini kita coba uraikan gitu. Maksudnya kita coba tinjau-tinjau juga kasus-kasus yang tertentu gitu, yang nggak kita pelajari di masa-masa SMA gitu sih yang aku tahu. Terus kalau tadi Salma bilang katanya kalau di ITB ada kakak, di astronomi ada kakak, kalau di fisika juga ada kakak. Kakak itu kalau nggak salah ada 6 kalau nggak salah ya, atau 7 gitu. Pokoknya ada kakak material elektronik, terus ada kakak fisika magnetik dan fotonik, ada kakak sistem kompleks, dan pokoknya ada ini juga fisika bumi dan sistem kompleks, terus fisika nuklir dan biofisika, terus fisika teoritik dan energi tinggi, terus ada fisika instrumentasi dan komputasi gitu. Itu sih kalau kakak-kakak di fisika. Lumayan banyak ya, ada 7 ya kayak? Iya, karena yang aku bilang tadi sih sebelumnya, fisika tuh general gitu ya, dan di kakak-kakak ini dicoba lebih dispesifikin lagi. Nah kakak ini sebenarnya berpengaruh pas nanti sih, pas ngambil TA-nya, TA tugas akhir maksudnya ya. Jadi kita bisa mulai merumus misalnya fisika, tapi kita mau ngambil fisika apa. Misalnya fisika yang ini kebumian gitu. Jadi ninjau kalau nggak salah tuh eksplorasi bumi juga sih, gitu-gitu lah pokoknya. Dan misalnya ada fisika ini kan tadi ya, teoretik energi tinggi, itu tuh lebih ke fisika teori yang
misalnya kayak teori relativitas khusus gitu-gitu pokoknya yang banyak mikirnya ya gitu sih. Udah ngebul nih aku kayaknya ngedengerin juga. Kayaknya. Coba next ke Kala aja biar makin ngebul nih. Nanti aku bilang angka-angka banyak nih, enggak deh. Gak apa-apa deh. Biar sekalian ngebul ya kayaknya. Ya, oke. Yang aku udah pelajari di matematika ya sama mungkin mirip sama tadi cerita Agnes. Jadi aku tuh ngirain matematika tuh kayaknya bakal, soalnya yang aku dari dengar tuh matematika tuh kan bisa memodelkan apa ya? Memodelkan dunia gitu loh. Sebenarnya matematika itu ya mungkin orang belum melihatnya, tapi matematika itu berusaha untuk memodelkan dunia asli gitu loh. Jadi matematika bukan merumitkan gitu, justru emang dunia asli itu memang rumit gitu, tapi manusia matematika berusaha untuk memodelkan itu gitu. Jadi aku banyak banget tertarik dengan matematika. Tapi jujur sampai hampir 1 tahun ini banyak kan harus didasarin gitu ya, maksudnya teori-teori dasar gitu, bagaimana teori-teori dasar. Jadi justru dalam 6 tahun ini tuh 1 tahun ini tuh aku banyak belajar hal-hal yang kadang wah berat banget gitu. Aku nggak ngerti, maksudnya apa ya, abstrak banget gitu loh, bener-bener abstrak banget, nggak ngerti ini tuh buat apa ya. Jadi bener-bener dalam 1 tahun ini sebenarnya kita tuh nggak disuruh mikir ini tuh buat apa gitu loh, itu buat apa gitu. Jadi kita bener-bener dikokohin dasar-dasar matematika, teori-teori matematika dan lain sebagainya, untuk nantinya ya untuk level selanjutnya bisa mencapai yang titik yang aku mau itu gitu. Jadi sebenarnya rada abstrak sih, rada berat juga, rada bikin ngebul juga katanya. Ini tapi kalau mungkin aku boleh ngenalin kelompok keilmuan itu di matematika juga ada ya pasti dong. Ya, aljabar, terus matematika kombinatorika, terus matematika industri dan keuangan. Nah itu menarik tuh, lagi booming. Terus statistika juga mungkin dengan ini kan statistika itu kan tentang data, dan data pasti dipakai di banyak hal gitu kan ya, maksudnya teknik, orang geologi, orang pokoknya banyak gitulah tentang data-data ini. Terus mungkin satu lagi analisis dan geometri. Terus mungkin satu lagi aku kayaknya belum mention kalau di FMIPA tuh ada jurusan baru buka 2 tahun, namanya tuh aktuaria ITB, jurusan aktuaria. Itu tuh lebih tentang matematika sebenarnya, bagian ilmu dari matematika, tapi ada sedikit sentuhan ekonominya, soalnya belajar tentang asuransi dan pokoknya risiko perusahaan dan lain sebagainya gitu. Dan itu lagi banyak banget peminatnya gitu di aktuaria gitu sih mungkin. Udah ngebul nih. Udah cukup ngebul. Suka ada pertanyaan gak sih kalian kayak masuk fakultas FMIPA ini, suka ada kayak ini nanti kerjanya jadi apa nih kayak gitu. Nah, aku pengen tahu nih prospek kerja di jurusan masing-masing ini nanti udah lulus bakalan kerja jadi apa gitu. Gambarnya atau jadi peneliti kah, atau mungkin jadi ada yang jadi dosen gitu. Oke, mengenai prospek kerja ya berarti ya. Betul. Kalau di astronomi biasanya bisa ini sih, jadi dosen. Kalau dosen berarti harus lanjut sekolah lagi ya, minimal S2. Bisa jadi dosen atau peneliti gitu-gitu. Terus juga karena tadi kita belajar tentang pemrograman ya, walaupun dasar, nanti kita juga bisa banget nih lulusannya itu berkarir sebagai seorang programmer. Yang paling linear lah ya dengan jurusan astronomi, kita bisa jadi seorang astronom profesional. Nah, apa itu? Kalau astronom sendiri itu adalah seseorang yang mempelajari benda langit. Itu ada astronom amatir maupun astronom profesional. Bedanya apa? Kalau astronom profesional itu seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan formal, berarti harus lulusan dari astronomi gitu. Nah, kerjaannya astronom profesional tuh ngapain aja? Ya kerjanya ini sih, kayak menulis proposal, terus mengambil data, mengolah data, lalu mempublikasikannya lewat paper gitu. Terus mungkin ada yang sering bertanya nih tentang
lulusan astronomi bisa nggak sih jadi astronot? Betul. Ya kan? Nah, jawabannya adalah nggak, beda. Astronot itu yang sudah aku jelasin tadi ya. Kalau astronot itu bisa banget buat orang lain yang nggak hanya lulusan astronomi gitu. Bisa banget dari jurusan lain yang mau jadi astronot. Jadi sangat berbeda ya teman-teman. Buat jadi astronot sama astronom itu jauh berbeda. Itu sih. Oke. Coba gini ya mau jawab. Kala atau Kak Kemal? Kak Kemal deh, aku pengen nunjuk Kak Kemal deh. Oke, siap. Nah, mungkin kalau fisika ya, lulusan fisika sebenarnya banyaknya yang ke ini ya jadi dosen ya. Jadi dosen ya, kalau misalnya jadi dosen kan ya tadi ya kata minimal 2. Tapi kalau dosen-dosen ITB biasanya minimal 3 sih. Oh. Kalau di dosen-dosen ITB. Dan selain dosen, peneliti, tapi meskipun mungkin banyaknya ke situ ya, tapi nggak menutup kemungkinan juga ke ke bidang-bidang lain. Contohnya kayak misalnya industri migas gitu. Industri migas juga ada, fisika juga bisa masuk ke sana karena tadi ada kakak kelompok ilmuwan fisika bumi dan sistem kompleks itu agak nyerempet juga ke industri migas gitu. Terus ada juga ke industri manufaktur atau misalnya ke teknologi industri yang TI, yang teknologi informasi gitu, misalnya kayak Telkomsel dan lain-lain, karena fisika juga bermain data juga kan, kayak ngolah data dan lain-lain. Sebenarnya untuk jadi data analis mungkin bisa ya, kalau misalnya mau belajar lebih lagi itu masih bisa fisika juga. Terus ini juga kayak perbankan sih banyaknya juga, kayak jadi ya pokoknya kerja di perbankan itu juga lumayan banyak. Terus ya tadi kan lembaga riset dan penelitian gitu ada juga, dan itu sih ya mungkin. Dan juga ini sih industri masuk ke instrumentasi karena ada kakak instrumentasi dan komputasi gitu di gitu sih kalau fisika ya. Jadi ya fisika bisa ke mana aja ya, bahkan ya yang kita tahu Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan aja alumni fisika ITB kan. Wow. Iya, jadi sebenarnya kalau misalnya mau belajar lebih ya fisika bisa kemana aja sih sebenarnya gitu sih kalau ya. Yang dari aku ya. Tapi ya mungkin persaingannya lebih ketat sih kalau fisika dibandingkan yang lain-lain. Maksudnya ya kita harus belajar lebih lah untuk bersaing sama alumni dari jurusan lain gitu. Aku harus kasih nyebutin yang paling ini lagi booming lagi gitu ya mungkin. Tapi itu bukan jurusan matematika, sekarang jadi jurusan aktuaria. Jadi lagi booming banget pekerjaan aktuaris. Itu dia tuh ngitung risiko suatu perusahaan gitu-gitulah. Aktuaris tuh lagi booming banget. Bahkan kayaknya beberapa jurusan matematika tuh ada yang pengen jadi aktuaris gitu loh. Jadi padahal dia jurusan matematika tapi pengen jadi aktuaris, tapi ya masih bisa, sebenarnya masih bisa banget. bukannya nggak bisa. Terus lalu jadi data scientist juga yang tadi udah disebutin mungkinnya sama beberapa teman aku. Jadi dalam beberapa aktif dan Kemal itu sama dari jadi mengolah data dan di suatu perusahaan juga kerja mengolah data di suatu perusahaan dan lain sebagainya. Terus data analisis juga itu kerja. Mungkin 3 itu yang paling lagi booming sekarang gitu, soalnya mungkin gara-gara ini ya gajinya itu lumayan lah. Kalau misalnya kerja di perusahaan gitu kan, bisa banget kita tuh mengkreasikan, kita tuh bisa banget membuat suatu, bisa jadi tuh bisa jadi mungkin di masa depan tuh bisa jadi ada suatu pekerjaan baru lagi gitu yang bisa diciptakan oleh matematika, atau maksudnya dengan jurusan-jurusan dasar ini gitu, karena kan di masa depan tuh banyak banget gitu ya peluang-peluangnya AI misalnya dan lain sebagainya gitu. Jadi menurutku itu yang menariknya dari seorang jurusan FMIPA gitu, dia tuh bisa berkreasi gitu, bisa berkreasi dan bukan masalah itu nggak sesuai jurusan gitu sebenarnya, karena sebenarnya selama di jurusannya itu kita belajar tentang pemikiran, tentang logika gitu, bagaimana cara berpikir yang menuntut dan lain sebagainya gitu. Bahkan ada juga lulusan matematika yang bekerja di ranah
perfilman kalau nggak salah. Aku pernah dengar tapi aku lupa. Pokoknya itu jadi seru gitu. Seru banget nih ngobrol sama kakak-kakak juga tentang jurusan FMIPA ini. Aku juga mungkin penonton Sobat Laskar juga jadi tambah tahu tentang wawasan mengenai Fakultas FMIPA ini. Udah gak kerasa kita ada di penghujung acara. Makasih banyak waktunya buat Kak Salma, Kak Kemal, sama Kak untuk sharing-sharing pengalaman, cerita-cerita tentang fakultas ini juga. And thank you juga untuk para Sobat Laskar. Jangan lupa untuk stay tune di Selasar Kampus. Selasar bercerita. Bye guys. Oke, thank you ya semuanya. Makasih semua.